Halo assalamualaikum, sobat semua, jumpa lagi di channel horor kisah nyata. Baiklah langsung saja saya mulai kisah nyata saya ketika tersesat di hutan penuh misteri. Berawal dari saya istirahat siang hari di pinggiran hutan karena saya sebagai operator chainsaw hari itu, saya mendengar kicauan burung yang cukup bagus sepulang bekerja. Saya bercerita kepada teman, dia bilang itu burung mahal, kata saudaraku. Bila ada yang bisa menangkap burung liar itu hidup-hidup dia berani bayar mahal karena untuk burung aduan bro, katanya. Esoknya sambil bekerja saya sambil membentang jaring di mana burung itu pernah bersuara. Tapi benar burung itu sulit dijebak dan dia menjauh ke dalam dan semakin ke dalam hutan gelap tersebut. Dalam perjalanan pulang saya bertemu bapak tua sebagai sesepuh di desa di mana yang saya baru pindah tersebut. Sambil istirahat kami asik bercerita sampai ke cerita hutan di mana saya bekerja. Bapak tua tersebut terkejut sembari bilang, "Kalau besok kamu ke hutan lagi usahakan jangan menyeberang sungai ya nak," ujar bapak itu. "Emang ada apa-apa?" Saya memaksa bapak itu menjelaskan. Akhirnya ia menceritakan bahwa dulu banyak orang tersesat, bahkan ada yang sampai beberapa hari, ada juga yang tidak pulang. Saya mengiyakan cerita bapak tersebut sambil pamit pulang. Dalam benak saya tidak masuk akal karena hutan itu tidak terlalu luas. Keesokan harinya selesai bekerja saya masih memburu burung tersebut, mencari lintasannya. Tanpa saya sadari saya sudah cukup jauh masuk ke dalam hutan, dan benar saya menemukan sungai yang dimaksudkan bapak tua tersebut. Saya tetap lanjut tapi tidak menyeberangi sungai. Akhirnya saya menemukan di mana markas burung itu sering singgah. Selesai membentang jaring tak sadar hari dah mulai gelap karena di hutan itu siang pun sudah tampak gelap. Ditambah lagi yang membuat saya kaget ternyata di sekitar situ ada gubuk petani. Walau dah tampak reo tapi masih ada penghuninya. Wah gimana kalau jaring saya nanti dapat, gumam saya. Tiba-tiba pintu gubuk terbuka, tampak dua laki-laki dah parubaya keluar dan berjalan menyusuri jalan kecil ke arah sungai. Sambil terdengar suara seperti sedang menggerutu. Namun dia tidak melihat saya. Berhubung suasana dah gelap sekali, saya buru-buru lari menyusuri jalan di mana arah saya masuk tadi. Benar-benar dah maghrib, cabut gaspol pulang. Hari dah mulai terang meski suasana masih dingin. Saya berangkat menjenguk jaring saya. Sampai di tempat benar saya mendapati jaring saya dapat bermacam burung aneh yang saya tidak kenal jenisnya, yang membuat saya tambah bingung. Pemandangan di situ benar-benar berubah. Saya tidak lagi melihat gubuk dan jalan setapak yang seharusnya ada di sekitar situ. Saking belum percaya saya mendekati tepat di mana letak gubuk itu kemarin. Namun, yang saya dapati hanyalah bekas pohon tua yang tinggal akar dan sudah lapuk. Saya coba selusuri jalan di mana dua orang misterius kemarin berjalan, tapi yang saya dapati malah semak rotan yang banyak durinya. Sambil arah pulang, terlihatlah sungai yang berbelok namun terlihat tenang seperti danau yang cukup dalam. Keesokan harinya saya berangkat lagi sambil membawa beberapa pancing. Pancing-pancing tersebut saya pasang dan saya tinggal bekerja. Selesai kerja saya jenguk pancing saya, bukan main, semua berpindah tempat, seperti abis ditarik ikan besar. Saya ambil dapat ikan semua dan cukup besar-besar dan beberapa lagi putus. Mungkin karena talinya kurang besar. Sampai arah pulang teman saya melihat saya membawa ikan-ikan besar tersebut salut dan bertanya, "Di mana bro bisa dapat sebanyak itu?" "Di pinggir hutan ujung," kata saya. "Besok saya ikut ya." "Boleh," kata saya. Akhirnya saya punya teman, dan berkuranglah rasa takut saya akan hutan tersebut. Keesokan harinya lagi berangkatlah kami berdua. Setelah sampai di tempat dia terkejut. "Jadi di sini kamu dapat burung dan ikan-ikan kemarin?" katanya.
Iya jawabku. Wah bro, aku mancing di sini aja. Aku gak berani ikut masuk ke dalam hutan itu. Emangnya kenapa? Tanyaku. Di dalam hutan tersebut terdapat danau lubuk, yang dihuni buaya besar. Aku tidak berani ke sana. Semua temanku yang pernah ke sana melihatnya sendiri. Ada yang melihat ular sebesar pohon kelapa. Hi, ujarnya kemudian. Padiman itu juga pernah tersesat di hutan ini selama 3 hari. Katanya, pada tengah malam, ia melihat bola api yang cukup besar, terbang berpindah, dari pohon besar penghujung sungai, ke pohon besar di danau tersebut. Padahal warga kampung dah berusaha mencari dengan suara-suara, tapi masih tidak bertemu. Sampai akhirnya pulang sendiri setelah 3 hari, dengan tubuh lemas dan banyak luka duri. Tak lama ia pun jadi ketakutan dan pamit pulang duluan, meninggalkan saya sendiri di hutan itu. Itu ada sih rasa takut, tapi kicauan burung di seberang sungai terdengar ramai sekali. Meski sendiri saya nekat, karena saya tergolong anak bandel. Saya menebang kayu tuk bikin jembatan kecil menyeberangi sungai. Saya ingat cerita Pak Tua, maka saya benar-benar hati-hati sekali. Setiap langkah saya mulai memasuki hutan larangan tersebut, saya selalu membuat tanda agar tidak tersesat. Sampai ke dalam hutan larangan tersebut ternyata pemandangannya cukup berbeda, gelap sekali padahal siang, apalagi malam. Kemudian benar saya menemukan markas burung-burung mahal tersebut. Saya melihat tumbuhan aneh yang disebut warga kantong semar, yang berwarna putih, dan melihat jenis akar langka, yang disebut akar tepung gelang, atau artinya, gelang yang bertemu. Sayangnya saat itu saya belum tahu kalau benda-benda itu adalah benda bertuah, yang mahal harganya, jadi, saya biarin saja. Saya terpesona dengan suasana yang benar-benar alami dan unik tersebut. Suasana sejuk tapi suara jangkrik dan belalang hutan yang mendengir begitu keras, dan jumlah mereka terdengar banyak sekali, hingga sampai ngiang-ngiang di telinga. Wajar jika orang tersesat di sini, tidak bisa mendengar suara dari luar. Setelah puas menikmati alam, saya mencoba melihat bekas jalan yang saya tandai. Dan apa yang terjadi? Semua tanda tersebut tidak ada. Saya mulai kebingungan, karena semua pemandangan keempat penjuru terlihat sama. Saya berputar berbentuk koordinat plus tapi, tetap balik ke tempat itu. Di tengah ketakutan saya, terdengar suara peti besar yang dihempaskan begitu keras. Terdengar benda itu berat sekali, dan terdengar dekat sekali. Saya merasa aneh sekali, seperti di alam yang berbeda. Sambil membaca sebisanya, saya terus mencari jalan keluar. Meski dah jauh tapi saya balik lagi ke tempat itu. Akhirnya saya mulai kelelahan dan panik. Dengan sisa tenaga, saya paksakan terus melangkah lurus tak peduli apa yang ada di depan saya. Semak belukar pun tetap saya terobos. Saya cukup gemetaran teringat cerita ada orang yang tidak kembali dari hutan ini. Hari mulai gelap dan tubuh saya mulai lemas. Namun terus saya paksakan melangkah. Semakin gelap, dan semakin tidak terlihat. Saya terduduk lemas. Saya lihat lagi persediaan air yang sudah habis sejak tadi. Saya dah berpikir negatif, mungkin saya akan berakhir di sini. Wahai temanku, wahai saudara, saudaraku semuanya, jangan sampai kalian mengalami hal ini. Hari itu saya sedih sekali. Air mata saya terjatuh. Ya Allah, tunjukkanlah jalan untukku. Saya pejamkan mata di tengah kegelapan hutan malam tersebut. Secara tidak sengaja, di celah air mata terlihat seberkas cahaya dari kejauhan. Namun cahaya itu cukup tenang, sepertinya saya kenal cahaya itu. Spontan saya beranjak menuju cahaya tersebut dengan beberapa kali terjatuh. Ternyata cahaya itu adalah sinar matahari yang menembus celah pepohonan.
saya semakin bersemangat, dan benar, saya menemukan jalan keluar. Saya dah berada di tempat terang dan ternyata masih siang, tapi saya tidak tahu berada di mana karena saya hanya menemukan jalanan setapak pinggiran kebun, jalan, dan terus berjalan hingga saya menemukan aliran sungai yang sepertinya saya kenal. Buru-buru saya ambil air dan minum. Karena letih sekali saya sandarkan tubuh saya di pohon yang cukup besar sekali. Mungkin inilah pohon yang diceritakan masyarakat yang sering menampakkan bola api pada tengah malam. Karena, saking lelahnya, saya tidak peduli. Setelah memiliki sedikit tenaga, saya melanjutkan perjalanan dengan mengikuti aliran sungai tersebut. Setelah berjalan kurang lebih 13 km saya semakin mengenali sungai ini. Ini adalah aliran sungai di mana saya memasang pancing beberapa minggu lalu. Tetap melanjutkan langkah, dan sayup-sayup terdengar suara orang memanggil-manggil nama saya. Disitulah saya bertemu teman saya yang sempat ikut saya mancing kemarin. Terlihat muka mereka juga kelelahan. Ternyata sudah 2 hari saya tidak pulang. Teman saya tahu motor saya masih ada di situ. Maka dia kabari teman-teman lain untuk mencariku. Di celah kerumunan terlihat bapak tua yang pernah mengingatkan saya. Dia terdiam sambil menggeleng-gelengkan kepala. Baiklah sobat, semua tempat yang saya ceritakan ini benar adanya. Tepatnya di daerah Palembang, jadi jangan memasuki hutan yang belum dikenali. Beberapa minggu kemudian bapak tua tersebut bertamu ke rumah saya. Ingin mendengar kejadian saat saya hilang di hutan larangan. Dia salut karena saya sempat melihat benda-benda bertuah tersebut. Karena beberapa orang sakti mencoba memburunya. Namun tidak berhasil. Dengan cepat cerita saya menyebar. Kemudian ada tamu lagi datang untuk meminta bantuan menunjukkan jalan di mana saya melihat benda bertuah tersebut. Mereka sanggup membayar, tapi berhubung saya benar-benar kapok menginjakan kaki di kawasan tersebut. Baiklah sobat semua, salam sejahtera, sehat selalu dan sukses tentunya. Sampai jumpa di kisah nyata selanjutnya.